Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Agustin dengan NPM 2175364 dari program studi manajemen informatika kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer yang berjudul konfigurasi WP2 Enterprise VLAN on the WLC. Langkah yang pertama yaitu kita terlebih dahulu mengisi user profile seperti nama dan email. Lalu oke. Pada paket tracer ini terdapat addressing table di mana ada device, interface, dan IP address. Pada R1, SW1, labs-1, WLC-1, radius atau SNP server, dan admin PC. Kemudian di sini memiliki tujuan. Yang pertama, konfigurasi a new VLAN interface on a WLC, konfigurasi new VLAN on a WLC, kemudian konfigurasi a new scope on the WLC internal DHCP server, kemudian konfigurasi the WLC with SNP setting, kemudian konfigurasi the WLC to user a radius server to authenticate VLAN user. Kemudian yang selanjutnya yaitu secure a VLAN with WPA2 Enterprise. Kemudian yang terakhir yaitu mengkonekkan host to the new WLC. Baiklah, kita langsung saja ke instruksi yang pertama, yaitu pertama membuat VLAN baru. Step 1, membuat a new VLAN interface, di mana setiap VLAN membutuhkan antarmuka virtual di WLC. Antarmuka ini dikenal sebagai antarmuka dinamis. Kemudian antarmuka virtual diberi ID VLAN dan lalu lintas yang menggunakan antarmuka akan ditandai sebagai lalu lintas VLAN. Kemudian inilah sebabnya mengapa koneksi antara AP, WLC, dan router dilakukan melalui port trunk untuk agar lalu lintas dari beberapa VLAN diangkut melalui jaringan. Lalu lintas untuk VLAN harus di trunk. Langkah yang pertama yaitu kita klik admin PC. Lalu kita pilih web browser, kemudian masukkan HTTP nya tuh ini admin PC nya, kita masukkan HTTPS 192 pada login kita masukkan username-nya yaitu admin, kemudian password-nya yaitu Cisco 123, lalu login. Kita tunggu dulu. Kemudian pada itu kita pilih controller. Lalu pilih interface. Kemudian new.
interface name-nya kita kasih nama VLAN strip 5, terus VLAN ID-nya 5, kemudian VLAN, lalu pilih play. Kemudian F, untuk port numbernya kita kasih 1. Kemudian di sini terdapat alamat interface-nya, ini kita masukkan. Di sini 5, terus IP address-nya 92.168.5.254. Netmask-nya kita copy, terus ini ujungnya 1. Kemudian primary date ini sama, kita copy aja. Kemudian perintah pastikan untuk mengeklik play untuk memperlakukan perubahan dan klik OK untuk menanggapi pesan peringatan. Klik save konfigurasi agar konfigurasi Anda akan berlaku saat VLC dimulai ulang. Kemudian sesudah itu play. Oke. Lalu save configuration. Kemudian step kedua yaitu konfigurasi VLC untuk menggunakan server radius, di mana WPA2 interface menggunakan server radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian akun pengguna individu dengan nama pengguna dan kata sandi unik dapat dikonfigurasi di server radius. Sebelum VLC bisa menggunakan server radius, VLC harus dikonfigurasi dengan alamat server. Langkah pertama yaitu kita pilih security. Kemudian pilih new. Oke. Kemudian masukkan Cisco nya tuh 123, kita masukkan.
lalu ini radiusnya nih kita masukkan 1272 31 nih 31 1 254 terus masukkan ininya Cisco 123 terus Cisco 123 lalu pilih apply. Kemudian step yang ketiga, membuat WLAN baru. Buat WLAN baru menggunakan antarmuka VLAN yang baru dibuat untuk WLAN baru. Klik WLANs. Lalu logo. Kemudian masukkan profil name-nya, kita beri nama floor 2 employees. Floor 2. Kemudian SSID-nya ini kita SID strip 5. Kemudian ID-nya nih 5. Lalu play, klik apply. Kemudian sekarang WLAN telah dibuat. Anda dapat mengkonfigurasi fitur jaringan. Klik enable. Nah, centang, enable kita centang. Untuk membuat WLAN berfungsi merupakan kesalahan untuk melewatkan langkah ini secara tidak sengaja. Kemudian perintah pilih antarmuka WLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. WLC akan menggunakan interface untuk user traffic pada network. Kemudian klik kotak drop down ini. Di sini kita disuruh memilih WLAN 5. Kemudian untuk buka tab advanced, enable WLANs 5. Kemudian chat. Kemudian kita pilih flex connect. Untuk flex connect local switching dan flex connect lokal kita centang. Enable nya nih kita centang semua. Kemudian setelah dicentang lalu kita pilih play. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah. Step yang keempat, konfigurasi WLAN security, di mana oleh ahli WP2 PSK kami akan mengkonfigurasikan WLAN baru menggunakan WPA2 Enterprise. Langkah pertama yaitu kita klik WLANs. Lalu kita pilih WLANs ID, kita klik.
sudah. Kemudian C pada under WPA ininya kita kemudian kita pilih security tab, kemudian pada layer 2 tab selectnya ini kita layer 2 security nya kita pilih WPA plus WPA 2. Kemudian untuk yang ininya WPA 2 polisnya kita centang. Kemudian untuk 802 nya kita centang juga. Setelah itu klik AA server, buka AA server, kemudian server ini kita pilih IP ini. Setelah itu klik apply, lalu oke. Kita tunggu beberapa saat dulu. Oke, part 2 konfigurasi DHCP scope dan SNMP. Step yang pertama yaitu konfigurasi DHCP scope. WLC menawarkan server DHCP internalnya sendiri. Cisco merekomendasikan WLAN DHCP server tidak digunakan untuk layanan DHCP bervolume tinggi seperti yang dibutuhkan oleh pengguna WLAN. Namun dalam jarak yang lebih kecil, DHCP server bisa digunakan untuk memberikan alamat IP ke lab yang tersambung ke jaringan manajemen kabel. Kemudian pada langkah ini kami akan mengkonfigurasikan di sini kami akan mengkonfigurasikan DHCP scope pada WLC dan menggunakannya untuk mengalamatkan lab -1. Kemudian di sini harus terhubung ke WLC GUI dari admin PC. Kemudian kita pilih controller. Lalu kita pilih interface. Di sini ada pertanyaan yaitu antarmuka apa yang ada di sini. Terdapat antarmuka apa yang ada di sini yaitu ada WLAN Min 5, manajemen dan virtual. Kita klik WLAN 5. Untuk IP address-nya di sini untuk IP address-nya ini pada manajemen yaitu 192.168.200.254. Kemudian untuk netmax-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 192.168.200.1. Kemudian untuk primary DHCP servernya ini tidak ada, kosong.
back. Kemudian di sini kita pilih internal controller, internal DHCP server, lalu kita DHCP scope. Nah, kemudian kita new. Kemudian pada scope name-nya nih kita kasih nama wired management. Kemudian udah wired management, lalu kita klik apply. Klik wired manajemennya. Oke, untuk full start addressnya ini, full end addressnya ini, dan statusnya enable, dan kita masukkan netmask, terus default routersnya. Di sini kita masukkan, kita salin saja. Oke, sama. Kemudian statusnya enable, networknya ini 200.0, kemudian ininya netmasknya itu 255.0, kemudian default routersnya 200.1, hanya enable 200.255, 200 enable kosong. Kemudian klik apply. Lalu klik konfigurasi di sudut kanan termuka WS untuk menyimpan pekerjaan kita agar tersedia saat WLC dimulai ulang. Save configuration. Oke. Kemudian step 2, konfigurasi SNMP, klik manajemen, lalu pilih SNMP, kemudian pilih type receiver, kemudian nama community name-nya yaitu WLAN SNMP,
SNMP dengan IP addressnya 172.254.172.1.1.254 enable, lalu klik apply untuk selesai konfigurasi. Apply. Part ketiga yaitu menghubungkan host ke jaringan. Step pertama, konfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan enterprise. Di aplikasi klien paket tracer PC wireless, Anda harus mengkonfigurasikan WLAN profile WLAN untuk melampirkan ke WLAN WPA2 enterprise. Klik kita pilih wireless host, lalu PC wireless, lalu klik profile dan tab klik new, lalu kasih namanya tadi apa, VLC net. Kemudian ke advanced setup, kemudian verifikasi bahwa SSI untuk LAN nirkabel ada, dan kemudian klik berikutnya next, kemudian perintah yang verifikasi bahwa pengaturan jaringan DHCP dipilih dan klik berikutnya WPA2 perusahaan. Ini kita kasih nama ini tetap perusahaan kita. Next, benar. Kemudian pada ini next, kemudian wireless security-nya kita pilih WPA2 enterprise, lalu kita next. Kemudian untuk nama loginnya kita kasih nama user 1 dan passwordnya yaitu user 1. Nona LAN user 1 TASS, lalu klik next. Kemudian lalu kita save. Setelah di save, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini setelah muncul default gateway-nya, kemudian ke command prompt, kita panggil lagi, coba ping ini. Oke, ini telah berhasil dipanggil. Untuk tes konektivitasnya telah berhasil.
dan untuk complication-nya 100%. Kemudian kita cek result. Di sini telah tercentang semua. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.